dua warga yang diduga melakukan pencurian. Kemarahan warga dapat diredam setelah mendapat penjelasan bahwa oknum yang melakukan penembakan adalah aparat Polres Lahat. Saksi mata mengatakan insiden penembakan berawal saat tim reskrim Polres Lahat melakukan penyergapan terhadap pelaku pencurian yang merupakan warga Kabupaten Empat Lawang. Saksi mata mengungkapkan anggota polisi menembak tanpa adanya tembakan peringatan yang berakibat korban terluka. Ya pemirsa, sebelum kita memulai perbincangan kita untuk pagi hari ini, sekali lagi untuk Anda mungkin yang ingin menyampaikan pendapat Anda, silakan kami tunggu telepon Anda di 021583022 atau juga silakan kirimkan Twitter Anda di @ni.com atau juga di akun Twitter kami yang lain di @bincangpagi. Namun sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut. Kerelaan berbagi beban. Subsidi energi, terutama subsidi harga bahan bakar minyak, lambat laun menjadi bumerang yang nyata bagi negeri ini. Awalnya, subsidi tersebut memang menjadi praktik dari manfaat sumber daya alam yang melimpah. Namun kini, ketika dalam kurun satu dasawarsa Republik ini tidak lagi memiliki kemewahan minyak, subsidi tersebut justru menjelma menjadi petaka. Ia tak hanya mendegradasi lingkungan akibat polusi dari borosnya penggunaan bahan bakar, tapi juga mencekik APBN sehingga nyaris tidak tersisa ruang untuk anggaran kesejahteraan rakyat. Bagi masyarakat miskin, subsidi yang dibiarkan menggerogoti APBN akan berdampak lebih menyakiti daripada membantu. Tengoklah RAPBN 2015 ketika subsidi BBM sudah mencapai 291 triliun rupiah. Angka tersebut jauh lebih tinggi ketimbang anggaran untuk infrastruktur, kesehatan, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Petaka lainnya ialah aliran dana subsidi BBM lebih banyak dinikmati masyarakat dengan penghasilan ekonomi tinggi. Temuan Bank Dunia tentang siapa saja penikmat subsidi BBM di Indonesia menunjukkan lebih dari 50,9% subsidi BBM dinikmati 20% orang terkaya di Indonesia. Masyarakat miskin sejatinya paling berhak menerima subsidi BBM, justru hanya menikmati kurang dari 6%. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan 92% konsumen BBM bersubsidi ialah pemilik kendaraan pribadi. Penggunaan angkutan umum hanya menikmati 8% subsidi tersebut. Data-data statistik tersebut bukan hanya monopoli Indonesia. Survei yang dilakukan International Monetary Fund atau IMF juga mengonfirmasikan 69% penikmat subsidi BBM di negara-negara berkembang ialah 20% orang terkaya di negara-negara tersebut. Nanti naik lagi subsidinya, kalah lagi kita. Ada tambahan kuota lagi nanti. Ya? Kalau udah nggak ada tambahan. Mestinya sih enggak, kuota jangan ditambah lagi. Kan kita sudah sepakat semua. Subsidi BBM ini, subsidi energi sudah terlalu tinggi. Ya? Harus dikurangi, kok ditambah lagi gimana? Habis uang kita. Tidak mengherankan bila sebagian besar negara-negara di dunia mulai mengurangi subsidi BBM. Iran yang memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia sudah melakukan pemotongan subsidi 2 kali. Begitu juga dengan Nigeria, India, Filipina, dan sejumlah negara lainnya. Fakta tersebut sebenarnya sudah diketahui pemerintah. Masalahnya, pemerintah tak punya cukup nyali untuk mengalihkan subsidi BBM ke jalur yang benar dengan cara menaikkan harga BBM. Selama ini diyakini menaikkan harga BBM sama saja dengan bunuh diri. Langkah tersebut bukan saja tidak populer, melainkan juga mengandung risiko politik goyahnya kekuasaan, terutama bagi pemerintahan yang malas menjelaskan kepada masyarakat mengenai dampak jangka panjang ketergantungan terhadap subsidi BBM. Kini rasa sakit akibat tak mau berpahit-pahit sejenak dengan menaikkan harga BBM makin dirasakan. Saat ruang fiskal kian menyesakkan napas, di tengah pemerintahan baru membutuhkan anggaran untuk program-program pro-rakyat seperti Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar, hanya tersisa satu jalan, yakni mengalihkan subsidi BBM dengan menaikkan harga. Namun, akan lebih adil jika beban menaikkan harga BBM disangga dua pemerintahan, yakni pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono dan pemerintahan baru di bawah Joko Widodo Yusuf Kala.
Menyerahkan semua pengalihan subsidi kepada pemerintahan baru sama saja dengan mewariskan beban kepada penerus. Jika pemerintahan sekarang ingin dikenang sejarah memiliki legasi penting bagi keberhasilan negeri ini untuk jangka panjang, kerelaan mengurangi beban pemerintahan baru jelas langkah amat mulia. Ia bakal menjadi pelengkap legasi kemantapan demokrasi yang sudah diupayakan lewat pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Karena ini akibat pemerintah dewasa ini terjadi begitu, maka tentu kita mengharapkan pemerintah tidak meng-carry over itu masalah pemerintah baru. Jadi nanti ada kesan masyarakat, wah ini warisan pemerintah sekarang ini hanya antrian bensin. Dan tidak bagus untuk akhir masa jabatan SBY diakhiri dengan antrian bensin. Tidak enak lah. Kita berharap, kami berharap tidak ada yang mempermainkan di bawah. Jadi tidak ada yang berspekulasi bahwa BBM akan naik, kemudian disimpan dan akhir sehingga terjadi kelangkaan. Tapi yakin bahwa pemerintahan Pak SBY terus berusaha mengatasi kelangkaan. Di mimbar yang mulia ini, saya Susilo Bambang Yudhoyono juga berjanji untuk membantu siapapun yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2014-2019 jika hal itu dikehendaki. Ini adalah kewajiban moral saya sebagai mantan presiden nanti dan sebagai warga negara yang ingin terus berbakti pada negara. Pemirsa, kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Bedah Editorial Media Indonesia.